Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara mudah menghitung warisan. Bagi teman-teman yang mau belajar cara menghitung waris sesuai dengan syariat Islam, insya Allah kita akan belajar bersama-sama ya dalam video-video saya gitu ya. Insya Allah ini adalah video pertama untuk membahas tentang waris ya. Nanti jika ada pertanyaan, kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar. Baiklah, tanpa basa-basi teman-teman ya, silahkan simak dengan baik ya. Kita lanjutkan ke langkah-langkah pembagian waris. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa pembagian waris itu ada dua kelompok yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah kelompok zawil furud. Zawil furud itu apa? Zawil furud itu adalah ahli waris yang sudah ditentukan nilai perhitungannya teman-teman. Siapa yang menentukannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat An-Nisa ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas dalil secara rinci karena di sini saya hanya akan memberikan gambaran singkat bagaimana mudahnya menghitung waris teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan waris atau saudara atau kerabat yang pusing masalah waris ya, jadi teman-teman nanti bisa memecahkannya setelah nonton video ini tentunya. Baiklah, yang termasuk kelompok zawil furud ini adalah, saya kasih contoh istri ya. Kenapa saya kasih contoh satu? Supaya tidak bingung ya. Nanti saja dulu ya. Saya kasih contoh satu dulu ya. Istri ini termasuk golongan zawil furud. Kok bisa kaya? Karena istri ini sudah ditentukan nominalnya ya. Dapat 1/6 jika tidak memiliki anak, namun jika memiliki anak dapat 1/8. Teman-teman, kalau di sini istri berarti yang meninggal atau yang wafat itu pastinya siapa? Pastinya suami dong ya. Nggak mungkin anak, nggak mungkin kakek ya. Kalau kakek yang meninggal berarti nenek di sini ya. Karena di sini istri ya. Ya, kalau karena di sini istri yang meninggal suami ya teman-teman. Ya. Kelompok yang kedua adalah asobah. Nah, asobah itu apa? Asobah itu adalah sisa dari pembagian zawil furud teman-teman. Nah, kalau begitu kita sudah tahu dong urutannya ya. Kita tidak akan bisa menghitung asobah tanpa menghitung terlebih dahulu zawil furud. Emang sebegitu mudahnya ya. Hitung dulu zawil furudnya, kemudian nanti kalau udah ketemu baru dihitung sisanya asobah. Saya kasih contoh di sini satu juga anak ya. Ini anak laki atau anak perempuan ya. Pokoknya anak aja dulu ya, anak aja dulu. Nah, kalau kita sudah tahu dua kelompok ini dan tahu dua contoh ini, kita sudah bisa menghitung sebenarnya teman-teman. Sekarang sudah bisa menghitung waris ya. Tapi sebelum teman-teman membagikan waris, ada langkah-langkah yang tidak boleh ditinggalkan ya. Sebelum membagikan waris, langkah apa? Yang pertama, kita harus mengurus jenazahnya. Yang kedua, kita harus membayar utangnya. Yang ketiga, kita harus menunaikan wasiatnya. Yang keempat, baru bagikan warisannya. Jangan terbalik teman-teman. Bagikan warisan dulu, tunaikan wasiat, bayar utang, baru jenazahnya diurus. Wah, kelamaan, kasihan nunggunya ya teman-teman. Jangan sampai dibalik. Sekarang kita nih udah ready nih. Kita akan hitung waris teman-teman. Yuk kita hitung waris. Di sini ada contoh kasus. Ada sebuah keluarga bahagia. Seorang suami namanya Pak Budi, istrinya Ibu Maimunah, memiliki dua putri, Siti dan Ani, dan satu anak laki-laki yaitu Ali. Namun keluarga bahagia ini sekarang sedang tidak bahagia teman-teman. Kenapa? Karena Pak Budinya wafat. Ya, kenapa harus wafat ya? Kalau mau dihitung warisnya harus ada yang wafat. Salah satunya ya kita pilih Pak Budi ya, supaya mudah gitu ya.
teman-teman. Nah, di sini harta warisan yang ditinggalkan oleh Pak Budi adalah 190 juta rupiah. Pak Budi juga semasa hidupnya pernah memiliki hutang sebesar 15 juta. Dan biaya pengurusan jenazah Pak Budi itu 10 juta teman-teman. Nah, nanti ini kita jumlahkan ya teman-teman. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Ibu Maimunah dapat berapa, Ali dapat berapa, Siti dan Ani juga dapat berapa. Tidak usah bingung, kita hitung sama-sama teman-teman ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu tirkahnya atau harta yang boleh dibagikan teman-teman. Nah, jadi tadi ada harta warisan sejumlah 190 juta ya teman-teman, dikurangi dengan utang dan pengurusan jenazah ya. Utang itu tadi 15 juta, pengurusan jenazah 10 juta, jadi 25 juta. Nah, ini total harta warisan dikurangi ini jadi 165 juta teman-teman. Nah, 165 juta inilah yang menjadi hak Ibu Maimunah, Ali, Siti dan Ani. Nah, mari kita hitung teman-teman. Untuk menghitungnya kita menentukan tadi ya, zawil furudnya siapa, asobahnya siapa. Di sini sudah mudah sekali ya. Istri atau Ibu Maimunah termasuk golongan zawil furud. Ya, anak-anak ini Ali, Siti dan Ani termasuk asobah atau sisa dari Ibu Maimunah. Itu ya. Coba kita hitung 165 juta itu adalah total tadi ya tirkahnya, dikali 1/8. Kok 1/8 dari mana? Karena mempunyai anak ya. Itu ya, karena mempunyai anak. Sama dengan 20.625.000 rupiah. Nah, kita langsung kasih saja ke Ibu Maimunah secara cash ya teman-teman. Nah, gitu. Kita nih sudah tahu nih Ibu Maimunah sudah dapat gini, jangan minta tambah dulu ya. Nah, kita hitung untuk anak-anaknya berapa. Di sini udah ketahuan ya, total tadi tirkahnya 165 juta dikurangi 20.625.000 adalah 144.375.000 rupiah. Nah, ini yang dibagi 3 ya, maksud saya dibagi ketiga orang ini, Ali, Siti, Ani. Nah, tetapi caranya bukan dibagi 3 teman-teman. Caranya seperti ini ya. Jadi tadi ada bagian ya, ada dalil bahwa ar-rajulu mislu hazilun sayain, laki-laki itu 2 bagian perempuan. Ini kita aplikasikan di sini teman-teman ya. Nah, jadi Ali ini dapat 2 bagian dari Siti dan Ani. Caranya adalah 2 bagian ditambah 1 sama dengan 4 bagian. Nah, 144.375.000 rupiah ini dibagi 4. Hasilnya adalah 36.093.750 rupiah. Sekarang sudah kita kasihkan ke Ani, kita kasihkan ke Siti ya. Ini Ani udah dapat segini, Siti udah dapat segini, Ali dapat segimana dong? Nah, tinggal kali 2 saja, 36.093.750 rupiah kali 2, jadi 72.187.500 rupiah. Gimana teman-teman, mudah kan? Ini cara mudah membagikan waris. Kan ini keluarganya masih kecil ya, kita belajar dulu dari yang kecil ya. Nanti kita tambahkan paman, bibi atau siapa ya, atau tambahkan kakek ya, ayah dari yang meninggal gitu ya, atau nanti Ali sudah menikah punya cucu gitu ya. Nanti kita bisa bahas di sesi berikutnya teman-teman. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Semangat membagikan waris ya, maksudnya semangat belajar waris teman-teman. Insya Allah bisa mudah ya. Tidak sesulit dengan apa yang kita bayangkan ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya, Irfan Fadlillah ya. Jangan lupa like,
komen, share, dan subrek ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.